Putusnya Fuji dengan Thorik Halilintar di usia hubungan yang terbilang masih seumur jagung memang tak pernah lepas dari sorotan tajam netizen. Tak sedikit pula orang yang berspekulasi jika kandasnya hubungan mereka terjadi lantaran adanya sosok orang ketiga yang mengganggu komitmen yang memang telah dibuat oleh keduanya. Menjawab rasa penasaran akan adanya isu tersebut, Denny Darko yang dikenal sebagai ahli pembaca kartu tarot pun mencoba untuk membaca terkait kandasnya hubungan Thorik dengan Fuji. Lantas, seperti apakah jawaban dari Denny Darko terkait penyebab putusnya hubungan Fuji dan juga Thorik? Benarkah keputusan tersebut terjadi lantaran adanya orang ketiga? Kalau kemarin saya katakan orang ketiga bukan tentang asmara, tetapi dari sang ibunda. Restu itu bukan karena tidak merestui Fujinya ya, tetapi tidak merestui berpacaran. Sehingga yang akhirnya dilakukan oleh Thorik adalah tidak ingin mengecewakan sang ibunda, dan ya kalau ternyata tidak menuju ke pernikahan atau belum menuju ke sana, akhirnya hubungannya ini diakhiri dulu. Judgment ini menunjukkan bahwa apapun yang kita putuskan itu berdasarkan sesuatu yang dilihat dan sudah ditentukan sebelumnya, sehingga sudah jelas daripadanya ini iya atau tidak. Nah, orang ketiga yang saya maksud ini bukanlah orang ketiga dalam hal asmara, tetapi orang yang merestui tentang hubungan mereka. Dan ini adalah betul sekali ibu dari Thorik Halilintar. Apakah ini berurusan dengan restu kepada Fujinya? Bukan. Dengan Fujinya cocok, tidak ada masalah. Tetapi yang tidak cocok adalah jika mereka ini bersama tapi tidak atau belum menuju ke pernikahan. Itu yang tidak direstuinya. Jadi yang tidak direstui bukan personnya, tetapi lebih ke predikatnya ini. Apa yang mereka ini lakukan ini tadi loh. Sebagai pacar itu tidak setuju. Dan akhirnya Thorik pun melihat hal ini, memutuskan untuk ya sudah menyudahi dulu hubungannya, dan akhirnya saat ini mereka tidak bersama. Apakah settingan atau bukan? Saya pikir ini bukan settingan. Ini memang nyata terjadi. Nah, tapi kalau ternyata kalian lihat nanti mereka akan kembali, itu yang kalau saya bilang settingan. Karena mungkin saja bisa saja kan ada orang yang protes atau brand yang loh kemarin kan bareng, ini kayaknya image-nya jadi. Nah, ini yang membuat mereka mungkin akan berpikir untuk udahlah balik lagi aja deh, nggak perlu putus-putus seperti ini. Tapi saya lihat keputusan ini memang betul adanya mereka putus dan ya sudah tidak bersama lagi. Ya, sebenarnya lebih kayak nggak cocok aja mungkin nanti saling mengerti aja. Kalau misalnya jodoh mana. Kalau ditanya apakah mereka masih menyayangi, saya pikir masih menyayangi seperti sedia kala. Bahkan mereka ini ingin sekali kalau hubungan mereka ini bisa kembali seperti dulu lagi, tapi tidak di saat ini. Jadi mereka berharap ada satu masa di masa depan nanti di mana mereka akan bisa kembali. Mungkin berawal dari teman, tapi ternyata mungkin siap menikah, jadi menjalin hubungan, ta'aruf lah kita bilang seperti itu, dan akhirnya mereka akan mungkin saja bisa menikah. Dan ini sepertinya memang yang diharapkan, terutama oleh keluarga Halilintar, karena kita lihat bahwa kakaknya pun Atta Halilintar itu mengalami hal yang serupa. Jadi kalau sebelumnya pacaran nggak pernah direstui, tapi saat terus kemudian dia menyatakan serius dan memang bersepakat untuk ya sudah hubungannya menuju ke pernikahan, yang dilihat kemudian adalah restu yang mengalir dan akhirnya mereka menikah. Dan saat video ini dibuat, anaknya baru saja merayakan ulang tahun yang pertama. Harapannya seperti ini, tapi ya kita tidak tahu nanti akan apa yang akan terjadi. Kalau keinginan dari ibunya Thorik sih ya layaknya ibu-ibu yang lain. Sebenarnya ibu Thorik ini membebaskan dengan siapa saja, menyilahkan. Yang penting dia adalah wanita muslimah dan tentu saja menjaga akidah agama dengan apa yang mereka jalani ini tadi. Kalau wanita ya harus berhijab. Oke, kalau menunggu Fuji untuk berhijab saya pikir sih tidak, karena kemarin pun waktu Aurel pun ya sudah merestui saat mereka ini masih bersama. Tapi kalau menuju ke pernikahan, pasti dari sang suami ini nanti ya diminta oleh sang ibunda untuk menerapkan apa yang memang dipercaya. Ya sedih karena anaknya ikut sedih. Tapi kalau menurut saya sih orang tua sekarang itu sudah orang tua yang sudah moderat. Jadi kayak dipersilahkan monggo anaknya ini mau seperti apa. Yang penting tetap menjaga kaidah-kaidah kesopanan dan juga ketimuran itu tadi. Selain daripada itu saya pikir sih ya beliau ini bersedih karena apa yang dirasakan anaknya yang dirasakan juga orang tuanya. Tapi ini kayaknya kalau bapak dan bapak ini nggak terlalu banyak turut campur. Yang lebih di sini itu adalah Thorik
yang tidak ingin mengecewakan sang ibunda, ingin mendapatkan restu yang sempurna, dan mungkin saja ini yang membuat akhirnya mereka ini ya berpisah dulu sekarang ini. Dan apakah mereka nanti akan kembali di masa depan? Saya pikir ini masih akan punya waktu yang lebih lama lagi, nggak dalam waktu yang dekat. Kalaupun mereka akan menjalin hubungan, saya pikir masih akan 2 atau 3 tahun lagi saat Fuji memang sudah siap untuk memiliki satu kemantapan untuk menuju ke jenjang pernikahan. Karena yang kita lihat sekarang ini Fuji masih ingin menjalani masa mudanya di usia yang juga belum genap 20 tahun, betul ya? Ini kayaknya dia ingin masih kuliah, lulus kuliah dan berteman dengan sebanyak mungkin orang. Iya, kita masih berhubungan baik, masih saling support, masih saling mendoakan dan saling menghargai. Enggak, insya Allah. Enggak, mas, selagi kita masih berhubungan baik, kita semua kerjaan kita kerjakan secara profesional. Jadi kalau menurut saya sih ini satu hal yang wajar terjadi di seluruh Indonesia dan nggak jadi sesuatu yang besar. Wanita, pria, usianya muda, mereka pernah pacaran terus kemudian memutuskan untuk berpisah dulu karena ingin menghindari pacaran ini tadi. Dan apakah mereka akan kembali? Saya yakin mereka bisa kembali di masa depan. Belum lama putus dari Torik Halilintar, kini sebuah gosip miring justru tengah melibatkan nama Fuji di dalamnya. Adik ipar dari almarhumah Vanessa Angel itu tengah dikait-kaitkan dengan putra kedua Ahmad Dhani, El Jalaluddin Rumi. Perjodohan yang didorong para warganet itu terjadi lantaran keduanya dinilai memiliki kecocokan yang kuat untuk menjadi sepasang kekasih. Lantas, seperti apakah reaksi Fuji melihat adanya hal tersebut? Dan seperti apa pula penerawangan Denny Darko akan adanya gosip tersebut? Jangan dijodoh-jodohin lah guys, kasihan L-nya risih. Kalau saya pikir kalau dari L ini, ya ini tadi, ini kayak usaha untuk men-setting. Apakah akan cocok atau tidak? Kalau saya lihat kemarin itu dan sekarang pun nggak ada kecocokan ya. Karena kalau L ini sepertinya cocoknya itu karakter wanitanya nggak seperti ini tadi. Fuji pun itu cocoknya ya dengan pria-pria yang seperti Torik itu yang wajahnya Indonesia gitu. Kalau L kan agak-agak bule. Nah kalau ini dicocokin sih kalau saya pikir ya bisa saja. Tetapi pasti akan ada yang ganjil di sini. Yang kalau nanti ternyata ya nggak sampai menikah, takutnya nanti akan timbul satu kecurigaan kayak dulu waktu Rizky Bilar dan Lesti. Nah tapi kan akhirnya mereka menikah. Artinya di sini tetap takdir Tuhan, siapa yang tahu kita tidak tahu. Bahkan berjuta-juta kartu pun dibuka tidak akan bisa memastikan. Tapi dari semua pola yang ada, kita melihat bahwa hal tersebut kemungkinannya sangat kecil. Sih nggak tahu ya, aku cuman sekelibat aja, cuman pernah baca sedikit komennya, terus kayak aku nggak tahu menau soal mereka berdua, aku udah nggak pernah ketemu juga, jadi udah nggak tahu ya yang terbaik lah buat mereka berdua. Ya itu udah biasa lah, itu namanya konsekuensi kita lah sebagai public figure. Pastinya orang ada yang pengen nge-shoot kita sama siapa, senangnya lihat kita sama siapa, jadi ya diterima aja. Gitu ya. Enggak sih, aku nggak terlalu, sekarang kayaknya belum ya. Aku juga orangnya cuek, nggak terlalu mikirin, jadi ya sukses aja buat semuanya. Pokoknya sama semuanya aku baik-baik aja kok, jadi kalau emang melihat yang kayak gitu sih ya support aja gitu. Udah, Tapi